channel Jesy Ariwanto. Yeay. Melanjutkan video yang sebelumnya, saya ingin bercerita tentang bagaimana suka dukanya usaha saya dulu waktu zaman krisis moneter dulu ya. Waktu zaman krisis lah. Jadi dulu ibu saya waktu saya kecil ya, masih kecil lah ya. Waktu saya masih kecil, ibu saya itu dia berjualan apa aja lah guys, apa aja dijual, seperti nasi uduk, ketupat sayur padang, cendol, bubur kampiun. Oh iya guys, sebelumnya saya mau kasih tahu nama saya Marlina. Kedua orang tua saya itu asli Sumatera Barat ya guys. Jadi biasalah guys ya, kalau katanya orang Padang itu kan pandai berdagang ya guys ya. Makanya itu saya tuh bakatnya menurun dari itulah ya, dari orang tua saya yang orang Padang, jualan gitu. Dulu ibu saya itu sebelum jual mainan itu ya guys, jual makanan apa aja guys. Terus sempat ibu saya itu dulu jualan snack kue kering gitu ya guys ya. Kalau misalkan dulu ibu saya itu ngambil di pabrik, ngambilnya bal-balan ya. Terus sama ibu saya tuh diecer, dibungkus lagi, di repack lagi ya, dibungkus kecil-kecil. Dulu tuh jualnya zaman dulu itu 100 perak guys, 100 perak itu guys jualnya. Nah setelah dibungkus gitu sama ibu saya, terus dimasukin ke warung-warung ya guys ya. Ibu saya tuh naruh di warung-warung dengan berjalan kaki guys. Di situ ada yang sedihnya guys, saya guys. Jadi begini, kok jadi pengen nangis ya. Jadi tuh ibu saya jalan kaki tuh jauh guys dari rumah. Kurang lebih tuh ibu saya jalan tuh sehari adalah 20 km ya guys ya. Sedih banget guys. Jadi saya soal ngerasain juga ngikut ibu saya. Kadang saya tuh suka takut ibu saya nggak pulang, jadi saya ngikut ibu saya jualan, nganterin dagangan gitu ya guys. Pernah suatu hari itu guys, jadi nangis sih. Pernah suatu hari guys, kan lagi di tengah jalan guys, waktu itu di komplek perumahan besar ya guys ya, yang dimana tuh rumahnya dipagar semua. Paling depan rumahnya ada pohon-pohon besar gitu ya guys. Nah waktu itu tiba-tiba ada hujan deras ya. Kita mau meneduh, di situ nggak ada atap rumah guys, karena semua dipagar. Jadi saya itu berteduhnya di bawah pohon besar guys, sama ibu saya berdua. Nah di situ ibu saya nutupin kepala saya pakai buku catatan itu guys, dagangannya. Kan biasalah ibu saya kan nyatet ya, kalau naruh di warung itu, misalkan di toko ini naruh ini berapa gitu uangnya. Nah di situ buat tutupin kepala saya, kena hujan juga guys. Jadi kan hujannya deras banget ya guys, walaupun neduh di bawah pohon juga kan tetap ada tetesan-tetesan airnya. Nah kita kebasahan, terus bukunya juga basah, jadi hilang catatan itu. Saya sedih banget di situ guys. Gimana itu ibu saya? Ya udah nggak apa-apa lah katanya. Kan saya manggilnya Ama masih inget kok di mana aja naroknya gitu, masih inget kok gitu.
Terus guys, jadi ya ini pokoknya ini sebelum ibu saya jualan mainan ya, sebelum ibu saya mulai jualan mainan di kaki lima itu, apa aja udah dilakuin guys. Ya yang itu salah satunya ya nitip-nitip makanan snack-snack kering-kering itu di warung-warung. Ada lagi yang bikin saya sedih guys. Jadi ada warung yang mau nerima titipan ibu saya, diterima. Ada yang enggak, ada yang baik, ada yang enggak gitu ya. Ada yang mau nerima titipin gitu, tapi dia enggak dijualin guys. Itu barangnya disimpan di dalam, jadi orang beli kan nggak tahu ya kalau ada itu. Jadinya nggak laku lah itu dagangan snack ibu saya itu, sampai akhirnya jadi alot gitu ya, nggak enak lagi ya. Pas ibu saya ambil masih banyak guys. Di situ saya sedih banget guys. Itu modal untuk berjualan itu ibu saya itu sangat berarti guys, karena dulu buangnya sangat susah. Kalau nggak laku gitu kan berarti harus dibuang, dan uang ibu saya jadinya mandek. Jadi uang ibu saya terbuang juga dong di situ. Nah itu yang saya sedihnya dari situ guys. Ada orang yang seperti itu ya, yang dititipin, diterima, ya dititipin dagangan orang, diterima tapi nggak dijualin guys. Itu sangat berarti uang buat ibu saya, karena itu zaman-zamannya waktu itu krisis moneter ya guys ya, tahun 97-98 itu. Dulu itu ayah saya pekerjaannya menjahit ya. Menjahit juga saat itu sepi banget guys, karena mana ada orang kepikiran buat bikin baju, buat bikin celana. Kan ayah saya ngejahit itu bikin baju, kemeja, celana gitu ya. Zaman itu kan tahun 97-98 orang aja susah nyari uang buat makan. Jadi ya otomatis jahitan ayah saya sepi. Jadi penghasilan utama buat keluarga saya itu dari ibu saya jualan snack itu ya, dititipin di warung-warung, namanya apa ya, konsinyasi ya. Jadi ibu saya naruh di warung itu dulu, misalkan berapa ya dulu tuh, 100 kalau nggak salah ya. 100 itu buat ibu saya 80, buat warung 20 perak gitu ya. Nah di situ jatuh ekonomi keluarga saya sangat terpuruk sekali guys. Lalu ibu saya mencoba peruntungannya dengan berjualan guys. Berjualannya itu di depan sekolah SD saya guys. Kebetulan waktu itu ibu saya jualan jajanan-jajanan anak-anak, kayak apa ya, ya yang murah-murah ya, jajanan kecil-kecilan, jualan depan sekolah saya, digelar di terpal gitu ya guys, ikut-ikut sama pedagang-pedagang yang lain depan sekolahan gitu, tapi ibu saya digelar di terpal. Di situ saya malu banget waktu itu guys. Saya sumpah saya nggak mau ngeliat ibu saya waktu ibu saya jualan di depan sekolah SD saya itu. Saya baru sekarang saya ngerasa, kenapa mesti kayak gitu, itu kan halal ya, kenapa mesti berpikiran malu. Ibu saya mencari uang halal kok, kenapa mesti malu. Itu saya dulu waktu masih kecil malu banget, tapi saya baru tahu perjuangan seorang ibu buat menghidupi anak-anaknya biar bisa makan guys. Dari hasil berjualan yang bisa dibilang ibu saya tuh udah banting tulang, tapi hasilnya cuma dapat buat beli beras doang guys. Buat beli beras doang. Itu juga nasinya, berasnya dimasak menjadi nasi, terus
cuman pakai garam, kalau enggak tuh pakai kelapa parut biar enak kata ibu saya, biar ada rasanya lah ya. Boro-boro ada telur ceplok nggak ada guys, itu cuman pakai garam dan atau pakai kelapa lah ya. Dari situ saya belajar hidup itu perlu perjuangan ya guys. Sempat ibu saya pengen pulang kampung guys, karena sudah tidak sanggup lagi di Jakarta ini. Jadi kan ibu saya itu merantau ke Jakarta. Ibu saya merantau ke Jakarta pada saat saya umur 6 bulan guys. Sejak saya 6 bulan itu sampai tahun, jadi ke Jakarta itu tahun 89 sampai tahun 97 itu ibu saya berjuang di Jakarta biar bisa bertahan. Tapi akhir di tahun 97 ibu saya tahun 97-98 ibu saya mulai berpikiran untuk balik lagi ke kampung halaman ibu saya di Padang, karena sudah tidak sanggup lagi di Jakarta. Ekonomi juga waktu itu sedang kacau, krismon. Tapi untungnya ibu saya tidak menyerah guys. Jadi ibu saya tetap di Jakarta berjuang, walaupun sering diusir ya guys ya, dari kontrakan karena tidak sanggup bayar. Pelajaran itu sangat berharga banget guys. Sampai kan waktu itu ibu saya jualan makanan sekolahan, lalu ada abang pedagang lain gitu nawarin jual mainan guys. Ada abang pedagang lain nawarin jualan mainan, terus dikasih tahu belanjanya di mana itu. Terus ibu saya cobalah jual mainan dengan modal 50.000. Jualannya itu ya kertas file ya guys ya, kertas file zaman dulu namanya kertas file ya, mereknya Harvest gitu deh. Jualannya satuan lembar gitu. Nah dari situ kan laku, terus uang keuntungannya disisihin buat nambahin modal gitu ya. Nah dari situ awal bulan ibu saya dalam mencari rezeki ya. Dari situ mulai lancar cari uangnya gitu, mulai gampang sampai akhirnya seperti ini sekarang gitu. Jadi intinya saya bersyukur dilahirkan dari keluarga yang susah, miskin, karena dari situ kita bilang kemandirian. Karena dari kecil itu, sejak ibu saya jualan di SD, jual mainan itu saya ikut membantu juga guys. Saya ikut membantu jualan di SD itu. Waktu itu saya juga masih 98 guys, tahun 98 saya ikut bantuin ibu saya pulang sekolah. Saya bantuin ibu saya jualan. Terus pas mau nutupnya itu yang jualan di depan sekolahan ya guys ya, yang digelar di terpal itu, saya ikut ngebantuin jagain. Terus ibu saya pergi belanja guys, itu hampir setiap hari. Habis pulang jualan ibu saya langsung pergi belanja dan dagangannya ditinggal sama saya. Nah tinggal sama saya, terus saya nutup guys. Saya ngangkat barang-barang itu berat juga lumayan ya. Jadi tuh adalah 3 kantong besar ya, 3 kantong besar ukuran
40, ukuran 50 gitu. Saya bawa 2 kali bolak-balik guys. Itu saya masih kelas 3, kelas 4 SD. Saya bawa barang berat yang isinya mainan, bawa pulang. Untuk jarak lumayan lah ya dari rumah. Bener-bener saya tuh dari kecil saya udah, bisa dibilang saya tuh udah berjualan guys. Makanya jangan heran kalau kemampuan skill berdagang saya tuh sekarang udah sangat terasah guys. Begitulah. Oke, sekian dulu untuk cerita kali ini. Nanti bersambung lagi untuk cerita tentang perjalanan usaha dari skin sampai bisa membuka toko. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.